dewan-dewan kita hari ini bukan orang-orang yang siap berdebat secara intelektual dalam ruang-ruang parlemen, tapi justru siap bagi-bagi proyek dalam ruang-ruang parlemen. Hari ini dengan situasi yang terjadi di Republik ini, siapa yang mereka wakili? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Justru kedaulatan hari ini itu ada pada tangan-tangan dewan, tangan-tangan para elit politik. Saya dalam posisi ngelihat situasi negara hari ini ya, Ya bang. ngerasa percuma kuliah hukum gitu. Gerakan kemarin kami mendapatkan tindakan represivitas dan beberapa kawan-kawan masa aksi juga mendapatkan tindakan demikian. Iya, polisi suka pukul mahasiswa, benar nggak sih? Selamat datang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dinda Aris Munandar. Selamat datang juga bang. Di podcast Bicara Santai pastinya. Ini kan yang punya podcast saya. Kok diucap selamat datang? Ini selamat datang di negara yang nggak baik-baik saja. Tepat sekali bang. Kondisi negara hari ini sedang tidak baik-baik saja. Oke, itu biasanya statement yang selalu disampaikan oleh mahasiswa. Benar bang. Kalau Adinda, sehat? Saat ini kondisi kesehatan sehat bang. Sehat. Namun negara yang memang sedang dalam perlawanan kita sebagai gerakan mahasiswa. Kemarin pas waktu demo, kena pukul kan? Ya, sebenarnya dari saya secara pribadi sebagai Korlap 1 tidak kena pukul bang. Namun kesehatan yang memang tidak memungkinkan saya untuk lanjut beberapa jam karena sakit lambung dan juga mah bang. Nah, itu penyakitnya mahasiswa banget itu. Benar sekali bang. Jadi pada saat saya memberikan orasi politik pada lapangan itu bang, ternyata tiba-tiba lambung naik aja bang, tiba-tiba. Tapi saya mengingat perjuangan hari ini atau perjuangan kemarin itu belum berakhir bang. Oleh sebab itu saya dirawat di rumah sakit, kemudian saya dipaksakan oleh keadaan dan juga harus menemani teman-teman gerakan di lapangan itu bang. Oh iya, saya sih ngelihatnya beberapa waktu setelah chaos ya, itu Pak Ketua udah di puskesmas waktu itu, udah di rumah sakit gitu. Iya bang. Oh ini saya kira kena peluru atau dikeroyok sama kepolisian. Nggak ada bang, alhamdulillah. Tapi kawan-kawan yang lain banyak yang terjadi. Benar sekali bang. Itu. Benar sekali bang. Yang ada di Jawa, di Jakarta itu kan mereka sampai bonyok. Benar sekali bang. Ini yang menjadi catatan bagi kami hari ini. Dan kami kemarin sudah melakukan evaluasi gerakan dan kami memandang memang gerakan kami, gerakan pemuda dan mahasiswa hari ini selalu diperhadapkan dengan pihak keamanan, pihak kepolisian. Dan tindakan-tindakan represivitas dari aparat kepolisian ini yang membuat kami semakin tidak percaya lagi terhadap lembaga penegakan hukum dan juga citra kepolisian hari ini itu menurun di hadapan publik. Yang terjadi justru senang pukul mahasiswa. Ya ini yang kami sangat herankan juga bang. Lebih-lebih saya sebagai mahasiswa hukum melihat apa yang dipraktekkan oleh pihak kepolisian hari ini sangat-sangat di luar daripada perintah Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2022. Tahun 2002 itu mengatur tentang bagaimana tupoksi murni dari pihak kepolisian ini menjalankan tugas-tugas apa yang menjadi perintah konstitusi dan perintah undang-undang. Oleh sebab itu, tindakan yang diberikan kepada kami sebagai mahasiswa hari ini jauh dari konteks perlindungan dan mengayomi daripada apa yang menjadi harapan kami sebagai masa aksi. Dan itu juga catatan bahwa seringkali setiap gerakan yang dibangun, kami selalu diperhadapkan dengan pihak keamanan ini. Dan lagi-lagi gerakan kemarin kami mendapatkan tindakan represivitas dan beberapa kawan-kawan masa aksi juga mendapatkan tindakan demikian. Iya, polisi suka pukul mahasiswa, benar nggak sih? Ya, apa karena mahasiswa lemah? Kan yang paling tajam dari mahasiswa cuma lidahnya doang. Iya nggak sih? Ya, bisa juga bang. Tapi yang menjadi pengetahuan secara bersama bahwa kepintaran kami bukan hanya pada sebatas lidah saja, akan tetapi perjuangan kami ini juga bisa dikatakan sebagai simbol bahwa bangsa hari ini sedang dalam tidak baik-baik saja. Oke, itu sih kerasa banget sih memang ada pembangkangan konstitusi. Iya bang. Konstitusi tidak dijalankan secara benar gitu kan. Iya bang. Saya dalam posisi ngelihat situasi negara hari ini ya. Iya bang. Ngerasa percuma kuliah hukum gitu. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Tentu bang. Kita di kuliah di kampus itu, teorinya ini bagus gitu kan. Banyak sekali. Bagus lah gitu kan.
Tapi dalam praktik dikangkangi hukum itu. Benar sekali Bang. Apalagi saya secara pribadi Bang, konsentrasinya hukum tata negara. Wah, aduh. Jadi melihat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70, kemudian setelah 1 hari itu dikeluarkan putusan yang dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Itu rasa-rasanya ini apa yang dipelajari dalam teori, dalam ruang-ruang kelas, dialektika bersama dengan dosen, ruang-ruang diskusi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Ini rasa-rasanya jauh dari prakteknya, Bang. Ini sangat-sangat disayangkan sekali apa yang menjadi praktek lembaga hari ini, Bang. Bentar. Jadi hakim, jadi ahli hukum, dosen, mahasiswa itu kan S1. Iya, Bang. Syarat jadi anggota DPR tuh tamatan SMA. Itu jadi masalah nggak? Kayaknya kita perlu naikin standar anggota Iya, Bang. DPR kita supaya Benar, Bang. ya minimal mereka tuh sarjana lah gitu kan. Benar sekali, Bang. Saya yakin dan percaya para anggota dewan ini kebanyakan memang lahir dari tamatan SMA, Bang. Dan tentu keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan perintah konstitusi bahwa pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Justru kedaulatan hari ini itu ada pada tangan-tangan dewan, tangan-tangan para elit politik. Nah, ini yang harus kita perhatikan secara bersama juga, Bang. Ya. Bahwa dewan-dewan kita hari ini bukan orang-orang yang siap berdebat secara intelektual dalam ruang-ruang parlemen. Tapi justru siap bagi-bagi proyek dalam ruang-ruang parlemen. Waduh, ini pinggir jurang, Pak. Kalau saya ngomong sama Ketua BEM ini, apa ya, rasa-rasa kita, ini, apa namanya, mik orasi ya. Tapi itu menarik. Iya, Justru yang terjadi di DPR kita, itu bukan diskursus perdebatan pikiran, tapi cuma transaksi kepentingan. Benar sekali, Bang. Bisa dilihat hari ini misalnya, Bang. Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, Bang. Ini kan sampai hari ini kami sebagai mahasiswa dan juga para lembaga masyarakat yang sudah bergabung dalam ruang-ruang konsolidasi kami memandang apapun produk undang-undang yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini jauh dari apa yang menjadi sasaran dan kebutuhan rakyat. Ya. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan sekali, Bang. Sebab apa yang menjadi cita-cita reformasi 1998 itu mestinya Dewan Perwakilan Rakyat hari ini mengingat kembali bahwa di pundak mereka ada amanah dan titipan yang diberikan oleh rakyat. Justru suara-suara rakyat itu harus didengar, harus dilihat. Dan segala produk keputusan undang-undang, kebijakan harus ada partisipasi publik. Iya, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kan artinya mewakili Mewakili, kita. Bang. Hari ini dengan situasi yang terjadi di Republik ini, siapa yang mereka wakili? Saya melihat, Bang, diwakili oleh para dewan-dewan kita ini sebenarnya bukan rakyat sebenarnya, Bang. Secara terang-terangan yang diwakili oleh dewan hari ini adalah para pimpinan partai politik. Karena apa yang menjadi instruksi partai politik itu yang dijalankan oleh kader politik, Bukan kepentingan rakyat. bukan kepentingan rakyat. Jauh dari praktek demikian, Bang. Ini sangat-sangat disayangkan sekali, Bang. Ini menjadi sebuah catatan sih sebenarnya dalam dunia gerakan kita ya. Gini, kan kita kalau lihat situasi hari ini, bukan hanya di DPR sebenarnya yang nggak Benar, becus. Orang kritik juga, mahasiswa juga pecah juga katanya. Iya, Bang. Benar nggak? Atau mungkin situasi hari ini di gerakan mahasiswa kenapa nggak masif, nggak seperti 98, itu karena juga ada yang ditarik-tarik oleh kepentingan. Ya, kita melihat sudut pandang permasalahan demikian tidak dalam posisi sudut pandang kacamata kuda, Bang. Oke. Jadi, apa yang dilahirkan dalam gerakan pemuda, gerakan masyarakat, gerakan mahasiswa hari ini sebenarnya tidak dalam posisi ditunjangi, Bang. Kami perlu digarisbawahi bahwa gerakan hari ini, lebih-lebih gerakan yang ada di Nusa Tenggara Barat, adalah gerakan yang ditunjangi demi kepentingan rakyat, Bang. Ada yang menunggangi tapi rakyat. Rakyat yang menunggangi, Bang. Oke. Nah, itu yang membuat semangat kami bahwa ada suara-suara rakyat yang harus kami sampaikan. Lebih-lebih badan eksekutif mahasiswa mungkin atau lembaga-lembaga yang ada di tingkat universitas sampai di tingkat fakultas itu berbondong-bondong ikut terlibat bahwa di pundak kami ada amanat rakyat yang harus segera disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, ini loh yang harus para dewan-dewan ini selesaikan. Oh, ini aspirasi kami. Dan ini tujuan kami. Demikian, Bang. Jadi, saya kira
posisi ditunjangi ini adalah bukan ditunjangi oleh partai politik, elit politik, atau para pemerintah-pemerintah lain, Bang. Tapi justru kami ditunjangi oleh kepentingan rakyat. Kalau ditunggangi oleh kepentingan rakyat, anything goes. Itu yang kita inginkan justru. Jelas, Bang. Tentu perjuangan tidak boleh berhenti sampai di sini saja, Bang. Iya. Perjuangan kami dan saya kira seluruh lapisan mahasiswa hari ini seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya ada di Nusa Tenggara Barat saja. Perjuangan tentu di atasnya adalah ada harapan. Oke. Kami menginginkan harapan dan impian kami seluruh masyarakat itu bisa didengarkan. Ya. Ada satu harapan juga yang sebenarnya kritik dari masyarakat sih. Saya Iya, Bang. banyak yang komen di TikTok, kemudian di Instagram. Undang-undang perampasan aset Benar, Bang. harusnya bisa menjadi atensi juga bagi mahasiswa. Demo dong untuk perampasan aset para koruptor itu gitu. Iya. Jangan isu-isu pilkada. Kalau isu-isu pilkada itu katanya ditunggangi sama orang yang punya kepentingan partai Iya, politik iya, katanya. iya. Tapi kalau perampasan aset itu semua orang itu bisa kena. Benar, Bang. Gimana tuh menurut kamu? Jadi saya melihat, Bang, saya membaca beberapa literasi terkait dengan undang-undang perampasan aset. Yang perlu publik tahu, Bang, bahwa gerakan kami bukan hanya pada konteks mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang pilkada misalnya. Tapi gerakan kami sampai hari ini kami terus mengkaji bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena menurut kami ada sesuatu hal yang paling urgensi dalam undang-undang perampasan aset demikian. Karena di dalam rancangan undang-undang perampasan aset, Presiden Joko Widodo itu pernah memberikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu pada tanggal 4 Mei tahun 2013 kalau nggak salah. Karena surat itu memberikan instruksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa harus segera diselesaikan rancangan undang-undang ini. Karena dengan undang-undang ini segala tindakan-tindakan dari aktor-aktor korup ini bisa diberikan sanksi, yaitu dengan cara mengembalikan kerugian negara, kemudian mendapatkan sanksi pidana. Karena dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu, Bang, hukumannya itu bisa dikena 2 kali, Bang. Yaitu hukuman pidana itu bisa kena dan hukuman perdatanya bisa kena. Nah, ini yang kami sangat-sangat dorong dan support pada Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan. Kemarin masuk nggak dalam poin tuntutan kawan-kawan? Dalam poin tuntutan kami tentu itu masuk, Bang. Bahkan dalam orasi-orasi politik kami terus kami layangkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini harus segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, oleh sebab itu kami juga mengkaji bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini itu sudah masuk dalam program legislator nasional. Oke. Ini ada masalah apa jika Dewan Perwakilan Rakyat menolak? Gini. Kita lanjutin ya. Ya, Bang. Kalau misalkan persoalannya itu terletak pada political will misalkan, keinginan. Ya. Kenapa sampai detik ini DPR nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk koruptor? Saya melihat, Bang, kenapa Dewan Perwakilan Rakyat hari ini tidak berani menyesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ada kekhawatiran lebih besar bahwa kalau kita melihat para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi hari ini, itu kebanyakan ada di ruang-ruang parlemen, oknum-oknum Dewan Perwakilan Rakyat ini. Karena ada kepentingan rakyat yang mereka rampas. Oke. Ada kedaulatan rakyat yang mereka abaikan. Artinya mereka tidak mungkin membuat undang-undang yang menjerat dirinya sendiri. Kemungkinan terbesar demikian, Bang. Waduh, itu sarang sarang koruptor gitu lah. Benar, Bang. Benar, Bang. Insya Allah nggak kena delik. Tapi kalau situasi itu menjadi sulit, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ini kan masalahnya kan kita ini korupsi ini kan akut banget ya. Mungkin di seluruh dunia kita masuk di urutan kelima. Iya, Bang. Korupsi di dunia dan bahkan nomor 1 atau 2 di Asia gitu. Kalau hitungan seperti itu 60-70% pejabat kita itu korup. Benar, Bang.
Jadi kalau kita mengacu pada ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 itu, Bang. Jadi pelaksanaan dari pejabat tata usaha negara itu harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa ada ketetapan MPR nomor 11 demikian? Karena untuk menghindari segala pejabat tata usaha negara, ASN, itu jauh dari tindakan-tindakan korup, jauh dari tindakan-tindakan nepotisme, jauh dari tindakan-tindakan kolusi. Oleh sebab itu, dalam amanah ketetapan demikian, sebenarnya harus menjadi acuan dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat hari ini untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai dewan yang menjalankan amanah rakyat. Seperti itu, Bang. Jangan dibalik-balik. Ini yang terjadi bagi-bagi proyek dalam ruang-ruang parlemen ini, Bang. Iya. Coba bagi bansos enak gitu kan. Iya, Rakyat benar, bisa Bang. rasakan gitu. Rakyat bisa rasakan. Nah, kalau bagi-bagi jatah proyek A gitu kan masuk ke fraksi sorry. Ya tapi itulah itu hal yang tidak kita inginkan dalam proses kita Iya, Bang. bernegara. Terakhir, Pak Ketua, kan kita sudah sampai di fase di mana demokrasi itu kan menjadi bagian penting. Mahasiswa bisa berorasi, Ya. mahasiswa bisa terus bersuara. Benar, Bang. Perjuangan kawan-kawan kemarin itu kan ketika ditanya, sempat viral ketika ditanya oleh wartawan, berjuang sampai kapan? Berjuang sampai menang. Iya, benar, Bang. Hari ini sudah menang atau belum? Garis perjuangan kami bisa dikatakan sudah menang, Bang. Karena Dewan Perwakilan Rakyat atas apa yang menjadi hajatan bagi kami, mahasiswa yang turun ke jalan di tanggal 23 hari Jumat kemarin, itu kami bisa katakan kami sudah menang. Karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70. Tapi perjuangan kami tidak dalam posisi berhenti sampai hari ini. Artinya perjuangan kami akan terus kami kembangkan, akan terus kami lanjutkan konsolidasi. Ada persoalan lain yang harus kami kawal, yaitu rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Oke. Kalau perjuangan untuk menggulingkan Jokowi, Perjuangan itu sempat dibicarakan loh Iya, sama beberapa aktivis. benar, Bang. Mau membuat Jokowi landingnya itu nggak mulus. Ini yang harus publik tahu juga, Bang. Iya, Kalau gimana, katanya Soeharto itu, Bang, jika menginginkan berlian, maka beranilah menggelam lautan dalam. Iya. Menyelam dalam lautan dalam, Bang. Jadi perjuangan kami hari ini tentu melihat kesombongan para pemimpin, yaitu Joko Widodo selaku presiden hari ini. Kami akan terus berjuang jika sosok-sosok pemimpin seperti Joko Widodo ini seolah-olah negara ini mampu dia kendalikan.